Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuandari Astuti, NPM 007533037, Program Studi Manajemen Informatika 4A. Sini saya akan mendemokan Cisco Packet Tracer Lab 117 Basic Switch Configuration Physical Mode. Sini sudah ada topologinya, ada S1 dan PCA dengan interface F06. Lalu ada addressing table, device-nya S1 dan PCA dengan interface VLAN 99 dan IP address atau prefix. Selanjutnya untuk objektif part 1, kabel in the network and verify the default switch configuration. Part 2, configure basic network device settings. Part 3, verify and test network connectivity. Untuk background atau skenario-nya, switch Cisco dapat dikonfigurasi dengan alamat IP khusus yang dikenal sebagai Switch Virtual Interface atau SVI. SVI atau alamat manajemen dapat digunakan untuk akses jarak jauh ke switch untuk menampilkan atau mengkonfigurasi pengaturan. Jika VLAN 1 SVI diberi alamat IP, secara default semua port pada VLAN 1 memiliki akses ke alamat IP SVI. Dalam aktivitas ini, Anda akan membangun topologi sederhana menggunakan kabel Ethernet LAN untuk mengakses saklar Cisco menggunakan konsol dan metode akses jarak jauh. Anda akan memeriksa konfigurasi saklar konfigurasi switch default sebelum mengkonfigurasi pengaturan switch dasar. Pengaturan switch dasar ini termasuk nama perangkat, deskripsi interface, kata sandi lokal, spanduk pesan ini, hari ini, MOTD, IP addressing dan address MAC address statis. Anda juga akan menggunakan alamat IP manajemen untuk manajemen saklar. Jarak jauh topologi terdiri dari satu switch dan dua host, hanya menggunakan port Ethernet dan konsol. Anda akan memverifikasi konektivitas jaringan dan mengelola tabel addressing. MAC menggunakan dua perangkat akhir. Untuk instruksinya, part 1, kabel the network and verify the default switch configuration. In part 1, you will set up the network topology and verify default switch setting. Sini step satunya, kabel the network as solve the topology. 1. Dari self klik dan seret saklar S1 dan letakkan di sisi kiri kabel. Sini topologinya. Dari 1 di sini dari rak saklar S1 letakkan di sisi kiri kabel. Ini S1 kita letakkan di sisi kiri. Kita kecilin dulu. S1 kita letakkan di sini, lalu yang B, dari rak klik dan seret perangkat PCA dan letakkan di sisi kanan tabel. Nyalakan PCA. kita letakkan
Lalu yang ketiga, sambungan kabel konsol dari perangkat PCA ke saklar S1. Seperti yang ditunjukkan pada topologi, jangan sambung kabel Ethernet PCA. Dari sini kabel konsol dari perangkat maaf, ini kita pindah yang sebelah sini, lalu switchnya kita taruh di sini biar lebih mudah. Selanjutnya tambahkan kabel kita tambahkan kabel tadi, kabel warna biru ini kita tambahkan di RS232, lalu ini kita di belakang tambahkan ke konsol, sambungkan ke konsol. Lalu selanjutnya jangan sambung kabel dan PCA perangkat lain. Dari desktop PCA gunakan terminal untuk menyambungkan saklar. Selanjutnya nyalakan PC-nya. Kita perbesar kelihatan. Sini kita nyalakan. Sudah nyala. Selanjutnya sini, why must you use a console connection to initially configure the switch? Mengapa Anda harus menggunakan koneksi konsol untuk mengkonfigurasi switch pada awalnya? Mengapa tidak mungkin terhubung ke switch melalui telnet atau SSH? Untuk jawabannya, belum ada parameter addressing IP yang dikonfigurasi. Lalu untuk step 2, verify the default switch configuration. Pada langkah ini Anda akan memeriksa pengaturan switch default seperti konfigurasi switch saat ini, informasi IOS, properti interface, informasi VLAN, dan memori flash. Anda dapat mengakses semua perintah switch iOS dalam mode access yang diistimewakan, privilege. Mengakses ke mode access, privilege mode access harus dibatasi oleh perlindungan kata sandi untuk mencegah penggunaan yang tidak sah karena menyediakan akses langsung ke mode konfigurasi global dan perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi parameter operasi. Anda akan mengatur kata sandi nanti dalam aktivitas ini. Set perintah mode privilege access mencakup perintah-perintah yang terdapat dalam mode akses pengguna, serta perintah configure command yang melaluinya akses ke mode perintah yang tersisa diperoleh. Gunakan perintah enable command untuk masuk ke mode akses privilege. Untuk A, dengan asumsi switch tidak memiliki file konfigurasi yang disimpan dalam memori akses, acak non-volatile NVRAM, koneksi konsol menggunakan terminal akan menempatkan Anda pada mode akses pengguna pada saklar dengan perintah switch. Gunakan perintah enable untuk masuk ke mode akses. Kita pergi ke switch. Kita ke lalu terminal. Switch enable, lalu notice that the prompt change in the configuration to reflect privilege access mode.
Verifikasi yang kedua, verifikasi bahwa file konfigurasi default yang bersih disaklar dengan mengeluarkan perintah mode access privilege. So running config, periksa file konfigurasi yang sedang berjalan. So running config. Lalu di sini ada pertanyaan, how many gigabit interface does the switch have? Berapa banyak interface gigabit Ethernet yang dimiliki switch? Di sini gigabit Ethernet 24, 25, 26, 27, 28, ada 28 gigabit Ethernet. Lalu yang kedua, what is the range of value shown for the VTY lines? Berapa kisaran nilai yang ditunjukkan oleh garis VTY? Sini mana tadi yang switch? Oh, ini. Di sini 0 sampai 4. Lalu periksa file konfigurasi startup di NVRAM. Yang ketiga, switch so startup config. Startup config is not present. Mengapa pesan why does this message appear? Mengapa pesan ini muncul? Karena tidak ada konfigurasi yang disimpan ke NVRAM. Yang D, examine the characteristic of the SVI for VLAN 1. Periksa karakteristik SVI untuk VLAN 1. Di sini kita perintah show interface VLAN 1. Sini selanjutnya, is there an IP address assigned to VLAN 1? Apakah ada alamat IP yang ditetapkan untuk VLAN 1? Sini alamat IP-nya tidak ada. 2. What is the MIC address of this SVI? Answer will vary. Is this interface up? Apa alamat MAC dari SPI ini? Jawaban untuk alamat MAC-nya di sini 0060.2 FDE.172D. Selanjutnya, apakah interface ini aktif? Jawabannya, switch Cisco memiliki perintah shutdown untuk yang dikonfigurasi secara default pada VLAN 1, dan VLAN 1 tidak akan mencapai status up sampai port ditetapkan untuknya dan port ini juga aktif. Jika tidak ada port dalam keadaan up di VLAN 1, maka interface VLAN 1 akan up. Protokol garis down. Secara default, semua port awalnya ditetapkan ke VLAN 1. Yang E, periksa IP properties dari SVI VLAN 1. Kita buka lagi. So IP interface VLAN 1. VLAN 1 is administratively down.
line protocol is down, internet protocol processing disable. Untuk outputnya ini VLAN 1 is administrasi down, line protocol is down, internet protocol processing disable. Selanjutnya yang F, hubungkan kabel Ethernet dari PC A ke gigabit Ethernet 106 pada switch. Berikan waktu bagi switch dan PC untuk menegosiasi parameter duplex dan kecepatan. Periksa properti IP dan SPI VLAN 1. What output do you see? Jadi kita ini kita koneksikan kabelnya, ini kabel super straight token, berarti kita konekkan dari gigabit Ethernet pas Ethernet 0 ke gigabit 106. Oke, selanjutnya examine the IP properties in the SPI VLAN 1. Kita cek. Selanjutnya connect an Ethernet cable from PCA to ini sudah. Ether global configured and enable the SPI VLAN 1 interface. Arti kita masuk ke konfigurasi terminal lagi. Di sini masuk ke konfigurasi terminal. Lalu interface VLAN 1, lalu kita aktifkan shoot. Udah selesai, lalu kita exit. Selanjutnya yang periksa properti IP dari SPI VLAN 1. So IP interface VLAN 1. Salah, kita exit dulu. Exit. Di sini VLAN 1 is up, line protocol is up, internet protocol processing disable. Yang sebelumnya VLAN 1 administrasi down, line protocol is down. Selanjutnya periksa informasi versi Cisco iOS dari switch. Ya, cek versinya. Version di sini switch 1 portnya 28, modelnya di sini, lalu versinya ini 16.32. What is the Cisco iOS version that the switch running? Versinya 16.32. Lalu what is the system image file name? Di sini CT ini.
ini adalah image. Lalu what is the base Ethernet MAC address of this switch? MAC addressnya ini adalah MAC address 00.260.22f.2de.217.2d. Lalu yang 10, periksa properti default interface gigabit Ethernet 106 yang digunakan oleh PCA. Kita switch. Lalu show interface gigabit 1/0/6. Is the interface up or down? Interface is interface sudah habis. Selanjutnya what is the MAC address of the interface? What event would make an interface go down? Cara apa yang akan membuat interface turun? Cara cabut kabel atau masukkan perintah shutdown pada interface. Selanjutnya apa MAC address interface? Sini MAC addressnya ini 00C.85.89.1806. Berapa kecepatan peraturan duplex interface? Di sini 1000 MTU 1500 bytes, BW 100.000 kilobit. Untuk full duplexnya 100 MB per second. Selanjutnya periksa pengaturan VLAN di pulsa kelar. Sini show VLAN. What is name of VLAN 1? Is name default, namanya default. Lalu port mana yang ada di VLAN 1? Di sini semua port. Dan di sini. Lalu apakah VLAN 1 aktif? Ya, VLAN 1-nya aktif, statusnya aktif. Jenis VLAN apa yang merupakan VLAN default? Di sini jenis VLAN Ethernet default aktif. Selanjutnya periksa memori flash. Issue on the following command to examine the contents of the flash directory. Coba show flash .2, lalu dir flash .2. Sini show flash. File have a file extension such as bin at the end of the file name. Directory do not have a file extension. What is the file name of the Cisco iOS image? Sini
ini namanya bin, extension dengan bin. Lalu part 2, configure basic network device settings. In part 2, you will configure basic settings of the switch on PC. Step 1, configure basic switch setting. Copy the following basic configuration and paste it into S1 while in global configuration mode. Kita ke S1, kita ke switch, selanjutnya kita ke switch, kita konfigurasi mode terminal, kita ke switch lagi, masuk ke konfigurasi terminal, lalu no IP domain lookup, no IP domain lookup, no IP domain lookup, hostname S1, lalu service password, word encryption, enable secret class, lalu banner MOTD, text image and with character, enter text message. Kita copy saja ini, paste. Oke, selanjutnya B, set the SPI IP address of the switch. This allow remote management of the switch. Tetapkan IP address SPI dari switch. Ini memungkinkan manajemen switch jarak jauh. Sebelum Anda dapat mengelola S1 dari jarak jauh dari PCA, Anda harus menetapkan IP address switch. Konfigurasi default pada switch adalah agar manajemen switch dikendalikan melalui VLAN 1, namun praktik terbaik untuk konfigurasi switch dasar adalah mengubah VLAN manajemen ke VLAN selain VLAN 1. Untuk tujuan manajemen digunakan VLAN 99. Pemilihan VLAN 99 bersifat arbiter dan sama sekali tidak menyiratkan bahwa Anda harus selalu menggunakan VLAN 99. Pertama, buat VLAN 99 baru di switch. Selanjutnya atur alamat IP switch ke 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.0 pada interface virtual internal VLAN 99. Alamat IP versi 6 juga dapat dikonfigurasi pada interface SPI. Gunakan address IP versi 6 address yang tercantum dalam tabel pengalamatan, addressing table. Sini kita masuk ke VLAN 99. Exit interface VLAN 99. Lalu tambahkan IP address 192.168.1.2 VLAN 99 di sini tadi address 1.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu tambahkan
IP versi 6, address 2001.2 db8.2 pacet.2 1.2.2 slice 64. Selanjutnya tambah IP versi 6, address fe80.2.22 link lokal. Selanjutnya kita no shutdown, lalu exit. Di sini notice at the VLAN 99 interface. Perhatikan bahwa interface VLAN 99 dalam keadaan down meskipun Anda memasukkan perintah no shutdown. Interface saat ini tidak aktif karena tidak ada port switch yang ditetapkan ke VLAN 99. Lalu yang ketiga C, tetapkan semua port pengguna ke VLAN 99. Kita masuk ke interface frame gigabit 1/0/1 sampai 24. Lalu switch port akses VLAN 99. Lalu exit. Untuk membangun konektivitas antara host dan switch, port yang digunakan oleh host harus dalam VLAN yang sama dengan switch. Setelah beberapa detik, VLAN 99 muncul karena setidaknya satu port aktif F06 dengan PCA terpasang. Sekarang tetapkan ke VLAN 99. Yang keempat, issue the show VLAN brief. Command to verify that all ports are in VLAN 99. Kita masuk ke pen. Selanjutnya show VLAN brief. Sini VLAN 99. Selanjutnya yang E, configure the default gateway for S1. Konfigurasikan gateway default untuk S1. Jika tidak ada gateway default yang disetel switch, tidak dapat dikelola dari jaringan jarak jauh dan berjarak lebih dari satu router. Meskipun aktivitas ini tidak menyertakan gateway IP eksternal, asumsikan bahwa pada akhirnya Anda akan menghubungkan LAN ke router untuk akses eksternal dengan asumsi bahwa interface LAN pada router adalah 192.168.1.1. Setel gateway default untuk switch. Kita masuk ke konfigurasi terminal, lalu IP default gateway default gateway 192.168.1.1. Oke, selanjutnya ke-6, akses port konsol juga harus dibatasi dengan kata sandi. Gunakan Cisco sebagai kata sandi login konsol dalam aktivitas ini. Konfigurasi default adalah untuk mengizinkan semua koneksi konsol tanpa kata sandi yang diperlukan. Untuk mencegah pesan konsol mengganggu perintah, gunakan opsi logging synchronous option. Kita ke line console 0,
logging synchronous, lalu masukkan password Cisco, login, exit. Selanjutnya yang ketujuh, konfigurasikan baris terminal virtual FTY untuk switch agar memungkinkan akses telnet. Jika Anda tidak mengkonfigurasi kata sandi VTY, Anda tidak akan dapat menggunakan telnet untuk mengakses switch. Kita masuk ke line VTY 015, lalu tambahkan password Cisco, login, N. Why is the login command required? Mengapa perintah login diperlukan? Tanpa perintah login, switch tidak akan meminta Anda untuk memasukkan kata sandi. Selanjutnya, step 2, configure an IP address on PCA. Konfigurasikan. Tetapkan alamat IP dan subnet mask ke PC, seperti yang ditunjukkan pada tabel addressing. Versi singkat dari prosedur penjelasan di sini, sebuah gateway default tidak diperlukan untuk topologi ini berfungsi. Namun Anda harus memasukkan 192.168.1.1 dan FE80.2.21 untuk mensimulasikan router yang terhubung ke S1. A. Arahkan ke tab desktop, lalu klik IP configuration, lalu verifikasi bahwa tombol respons statik. Di sini pilih statik, PCA, tambahkan, masukkan IP versi 4 address, ini 192.168.1.10. Subnet masknya 255, di gateway-nya 192.168.1. Lalu di sini tambahkan IP versi 6, address 2001.2db 8.1.2 10 size 64. Selanjutnya part 3, verify and test network connectivity. Di sini in part 3 Anda akan memverifikasi dan mendokumentasikan konfigurasi switch, menguji konektivitas ujung ke ujung antara PCA dan S1, dan menguji kemampuan manajemen jarak jauh switch. Step 1, display the switch configuration. Gunakan koneksi konsol pada PCA untuk menampilkan dan memverifikasi konfigurasi switch. Perintah sauran menampilkan seluruh konfigurasi yang sedang berjalan, satu halaman dan satu waktu. Selanjutnya, untuk step 1, gunakan koneksi konsol pada PCA untuk menampilkan dan verifikasi konfigurasi
switch. Perintah sauran menampilkan seluruh konfigurasi yang sedang berjalan. Kita ke sini, terminal, run. Sini ada username S1 switch. Selanjutnya yang kedua, verify the management VLAN 99 setting. So interface VLAN 99. What is the bandwidth on this interface? Untuk bandwidthnya, bandwidth 100.000 kilobit atau 1 Gbps, gigabit per second. What is the VLAN 99 state? Untuk protokol VLAN 99 is up. What is the LAN protocol state? LAN protocol is up. Lalu step 2, test the end-to-end connectivity with ping. Verify that PCA can ping the IP versi 4 and IP versi 6 address for S1. Kita ke command prompt, lalu ping 192.168.1.2. Di sini berhasil. Lalu ping ke kita copy paste. Sini berhasil juga. Because PCA need to resolve the MAC address. Karena PCA perlu menyelesaikan MAC address S1 melalui ARP, tapi pertama mungkin habis jika hasil ping tetap tidak berhasil. Pecahkan mesin. Sini pingnya berhasil. Lalu step 3, test and verify remote management of S1. Anda sekarang akan menggunakan telnet untuk mengakses switch dari jarak jauh. Dalam kegiatan ini, PCA dan S1 berada berdampingan. Dalam jaringan produksi, switch bisa berada di lemari kabel di atas, sementara PC manajemen Anda terletak di lantai dasar. Pada langkah ini, Anda akan menggunakan telnet untuk mengakses switch S1 dari jarak jauh menggunakan alamat manajemen SPI. Telnet bukanlah protokol yang aman, namun Anda akan menggunakannya untuk menguji akses jarak jauh dengan telnet. Semua informasi termasuk kata sandi dan perintah dikirim dalam bentuk teks biasa. Dalam aktivitas selanjutnya, Anda akan menggunakan SSH untuk mengakses perangkat jaringan dari jarak jauh. Pertama, open the desktop tab on PCA. Desktop, gulir ke bawah, scroll down the listing of apps and click the telnet or SSH client. Telnet or SSH client. Selanjutnya, set the connection type to be telnet. Hostname, hostname, IP address, connectionnya telnet. Lalu masukkan enter the SPI management address to connect to S1 and click connect. Masukkan alamat manajemen SPI. Sini kita tambahkan hostname or IP address.
192.168.1.2 ini 1.2 satu connection, lalu password, masukkan password. Setelah masukkan passwordnya Cisco, lalu Anda akan berada di prompt mode access. Pengguna akses mode access yang akses privilege access mode menggunakan perintah enable lalu secret password class. Save the configuration. Lalu ketik exit untuk mengakhiri sesi telnet, baik tidak untuk menjual. Selanjutnya simpan dengan copy running config startup config simple name start config. Oke. Exit. Kita ulang lagi. 192.168.1.2 connection, passwordnya Cisco, enable class, lalu copy running config startup config. Oke. Selanjutnya step 4, deploy switch S1 on the production network. Anda sekarang akan memasang switch S1 pada jaringan produksi dan melepaskan kabel konsol. Telnet akan digunakan untuk mengakses switch dari jarak jauh dan menyelesaikan konfigurasi dan verifikasi tambahan. Dalam aktivitas selanjutnya, Anda akan menggunakan SSH untuk mengakses perangkat jaringan dari jarak jauh. Oke, kita di sini step 1, move the switch S1 on the rack. Pindahkan switch S1 ke rack. Please power off. Oke, kita hapus dulu. Sini. Kita matikan dulu. Lalu klik kanan sekuler S1 dan pilih inspect real. Klik kanan sekuler S1.
selanjutnya klik kanan inspect rel, lalu konsol kabel the backport, pindahkan ke backport. Klik kanan inspect rel, di sini kita pindahkan ini tadi di rak, lalu kita pindahkan konsol kabelnya, kita inspect rel, konsol kabelnya kita kembalikan, lalu kita kembalikan ke sini. Oke, selanjutnya reflection question. Why should you configure the VTY password for the switch? Mengapa Anda harus mengkonfigurasi kata sandi VTY untuk switch? Jika tidak mengkonfigurasi kata sandi VTY, kita tidak dapat menggunakan telnet untuk mengakses switch. Yang kedua, why change the default VLAN 1 to a different VLAN number? Mengapa mengubah VLAN 1 default ke nomor VLAN yang berbeda? Di sini, mengubahnya itu untuk keamanan yang lebih baik. Yang ketiga, how can you prevent password from being sent in plain text? Bagaimana Anda bisa mencegah kata sandi dikirim dalam teks biasa? Dengan cara issue the service password encryption command. Oke. Sekian, udah selesai sini. Sekian demo yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.